Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'ana ya karim. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini Allah memberikan kita kesempatan, keizinan melanjutkan kisah salihin bersama idea Yahya bin Mu'az. Bukan Yahya ya, Fudail bin Iyad. Selalu disebut nama Yahya dan Fudail. Fudail bin Iyad maksudnya. Kita bersama kata-kata hikmah Fudail bin Iyad rahimahullah yang lahir 107 meninggal dunia 187 Hijrah. Usia beliau genap 80 tahun. Subhanallah. Kita sudah bincang kata-katanya apa? Sifat mukmin suka menutupi keaiban sesama. Suka memberi tuntunan. Satu. Yang kedua, si fajir lawan kepada mukmin gemar mencari nama baik dan suka mencela. Itulah dia. Kata-kata Fudail bin Iyad. Ini memang ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Malah kemarin kita sudah ada juga sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud, katanya orang mukmin itu takutnya kepada dosa seperti dia duduk di kaki gunung. Kalau dia membuat dosa, seakan-akan gunung itu akan runtuh menghempap dia. Takutnya kepada dosa. Yang dilihatnya bukan dosanya, yang dilihatnya peraturan siapa yang dia langgar itu. Itu peraturan Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, itu yang dia risaukan. Jadi takut kepada dosa berdasarkan takut kepada Allah. Sementara si fajir, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, melihat dosa ibarat lalat terbang di pematang hidungnya. Tidak terasa. Mungkin di tepisnya saja atau tak. Dia tepiskan, dia biarkan saja. Inilah kita dah bincang ini dua pertemuan. Sekarang kita nak lihat kata hikmah berikutnya di sini nomor 15 ya, yang tadi itu nomor 14. Katanya insan yang berkata tentang kebenaran akan tunduk dan akur terhadap yang hak atau kebenaran itu. Manusia ini mesti mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran itu wajib hukumnya. Mencintai kebenaran hukumnya wajib. Mengetahui kebenaran wajib. Kalau dia tidak tahu, macam mana dia mencintai? Kalau dia tidak tahu al-haq, ini bahasa Arabnya al-haq ya. Kalau diterjemahkan kebenaran, kadang-kadang dia katakan juga hak. Tapi hak bahasa Melayu, kadang-kadang maknanya hak milik. Ini hak saya. Tapi kadang-kadang tengok konteksnya ya. Dalam bahasa Melayu dikatakan juga kebenaran itu hak, menegakkannya hak katanya. Menegakkan kebenaran. Kata Fudail bin Iyad, insan yang berkata tentang kebenaran, kita mesti memperkatakan kebenaran. Ini dulu waktu kita membicarakan suratul Asr, kita dah bicara mungkin lebih 10 pertemuan ya, boleh dilihat di YouTube berapa pertemuan suratul Asr saja. Di sini ada gesaan yang berbentuk bukan fi'il amar, bukan perintah, tapi ayat kenyataan. Kita baca sama-sama, ambil berkat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratul Asr halaman 601. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang itu rata-ratanya rugi demi masa. Dalam 24 jam, siang dan malam, rata-rata manusia itu merugi. Innal insana lafi khusr. Majority tertinggi manusia itu rugi hidupnya.
rugi. Kalau orang tuh tahu rugi, kemudian dia bertobat, bagus lagi. Yang sedihnya dia hidupnya rugi, hidup hari ini rugi, besok rugi, lusa rugi, istri rugi, suami rugi, anak-anak rugi, satu rumah rugi. Mereka tidak sadar akan kerugiannya. Itu bab lain tuh ya. Itu perlunya suratul Asr ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan, orang tuh kalau faham dia suratul Asr, didalaminya, diamalkannya, selamat. Kata Imam Syafi'i, cukuplah. Jadi tidak mesti dikaji Quran itu 30 juz. Tidak mesti dikaji juz amma itu semuanya. Kata Imam Syafi'i, kalau kita perhatikan suratul Asr, kita dalami, kita amalkan, insya Allah sudah cukup untuk kita tuh selamat. Dalam surah ini dikatakan manusia itu rata-ratanya merugi, illal ladzina amanu, yang tak rugi mereka yang menerapkan imannya, beriman kepada Allah dan beramal saleh dan saling menyampaikan al-haq. Wa tawasau bil haq, membicarakan ya hak. Pagi dibicarakan, petang dibicarakan, siang dibicarakan, malam dibicarakan. Apa contohnya? Tengok istri pegang Quran. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Bercakaplah dengan Allah. Ya Allah, alhamdulillah istriku mau pegang Quran. Tengok anak pegang Quran. Alhamdulillah, anakku ini anak Al-Quran. Tengok suami pegang Quran. Alhamdulillah, suamiku suami Al-Quran. Satu rumah, penghuni rumah insanun Qurani, manusia Quranik. Andai kata tidak ada istri pegang Quran, tanyalah, suami tanyalah. Panggil apa sama istrinya? Panggil ibunya kah? Panggil Ling kah? Panggil apakah? Ling, hari ini sudah pegang Quran? Mamanya ataupun Ajah sudah pegang Quran? Ini watawasau bil haq. Tentang solat juga begitu. Solat sepatutnya solat berjamaah, sepatutnya solat sunat, sepatutnya solat dilakukan dengan selesa, menepati kehendak Allah. Ini dah watawasau bil haq. Kita mesti membicarakan yang hak. Subhanallah. Jadi kita lihat lagi kata-kata Fudail tadi ya. Insan yang berkata tentang kebenaran akan tunduk dan akur terhadap yang hak dan kebenaran itu. Sebelum kita bercakap tentang kebenaran, kita kena buat. Kalau kita nak bertanya tentang adakah ahli keluarga baca Quran, yang bertanya kena baca Quran dulu. Kalau satu rumah tak baca Quran, mungkin ada sahabat, ada saudara yang menanyanya, Aji tadi ada baca Quran kah di rumah? Patutnya kalau ada kawan bertanya seperti itu, kita bersyukur. Alhamdulillah Haji, saya ada baca Quran dengan anak istri. Kami wiridkan. Selepas maghrib, 1/4 jam kami kena duduk baca Quran. Alhamdulillah. Contohnya lah. Carilah saudara yang bila kita berjumpa dengan dia menanya tentang perkara asas dalam kehidupan kita ini. Watawasau bil haq. Kalau berjumpa dengan kawan, tidak pernah ditanyanya Quran, tidak pernah ditanyanya salat, tidak pernah ditanyanya qiyamul lail, tidak pernah ditanyanya ilmu. Itu hati-hatilah mendekati orang tuh. Berarti kita kena ingatkan dia. Ini dikatakan dalam surat Al-Asr, watawasau bil haq. Selalu memperkatakan yang hak. Kalau kita lihat terjemahnya nanti berpesan-pesan dengan kebenaran, itu terjemahan perlu diolah lagi ya. Kalau terjemahan yang senangnya, mereka selalu watawasau itu, kalau orang belajar bahasa Arab tidak pernah berhenti itu. Pagi ditanya, petang ditanya, hari ini ditanya, besok ditanya. Kalau kita ditanya sahabat kita tentang ibadat kita tidak mau, kita sesak, itu fi qulubihim marad tuh, hatinya sakit menderita tuh. Jadi perlu kita merawat hati kita.
carilah, dekatilah orang yang saleh yang mau mengingatkan. Kalau tidak ada dalam lingkungan pergaulannya, skop pergaulannya 24 jam, tidak ada yang mengingatkan, berarti cara hidup mereka itu perlu dibaiki. Mereka akan rugi nanti. Kalau tidak ada watawasau bil haq, berarti mereka tidak mempedulikan ayat surah yang terpendek dalam Al-Quran, suratul Asr. Kalau surah pendek saja tidak dipedulikan, macam mana dengan surah yang panjang-panjang? Subhanallah. Cantiknya pesan Fudail bin Iyad, insan yang berkata tentang kebenaran akan tunduk dan akur terhadap yang hak dan kebenaran itu. Sebelum kita memperkatakan, kita kena terapkan, kita kena buktikan, barulah kita bercakap dengan orang. Begitulah kira-kira maksudnya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Jadi sebagai penutup kita baca suratul Asr ini ya. Di antara sunnah sahabat-sahabat zaman dulu bila mereka berjumpa saat berpisah, baca suratul Asr atau baca tasbih kafarah majlis. Tapi ini satu sunnah mereka baca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.